Oke guys, jadi ya kalian itu udah asik nanyakin gue ya. Oke, jadi bedanya ori, bootleg, third party itu apa semua, dan gue udah pernah bikin kontennya buat kalian, dan cuman sangat amat disayangkan ya, gue nggak tahu, mungkin banyak narasi-narasi nggak jelas di luar sana. Terus ya mungkin kita ngomong influencer yang nyepong sana sini ya, itu bikin orang itu jadi nggak bisa berpikir waras. Dan third party itu KW, third party itu wow, itu bootletan gitu loh ya. Jadi ada nyamain third party sama bootleg, ada yang bilang bandai biru, bandai merah itu juga. Bandai merah tuh bootleg, oh my god, and everything ya. Gue merasa ini udah makin lama makin toxic ya. Jadi ya gue bakal coba bantuin kalian. Sekarang gue bikin universitas ya buat kalian. Oke, jadi biar ini nggak ada lagi excuse ya. Oke, kalau memang nggak bisa nangkep, ya berarti ada yang salah dengan ini kalian sih. Oke, ada yang salah sama ini kalian ya. Jadi kita langsung saja masuk ya ke pembelajarannya. Yang pertama itu apa? Ori bandai versus third party versus bootleg. Oke, supaya otak pintar, gak goblok, dan gak gampang digiring opini sesat dari penyepong ya. Jadi itu pesan gue buat kalian. Jadi siapin mental, siapin otak ya, siapin semuanya. Jangan pakai selangkangan, otomatis ya. Kok selangkangan mah udah gini ya. Oke, jadi jangan seperti itu. Oke. Ya, jadi kita langsung saja masuk ya ke dalam pembahasannya. Oke. Yoi, let's go. Ini by the way, gue ada kamera baru, jadi kita bisa tracking sana sini. Gue bisa gini juga. Oke. Ya, jadi let's go lah ya. Oke. Yang frame pertama nih ya. Ini definisi dasarnya. Ini biar kalian wajib tahu dulu nih buat para pemula nih. Ori bandai itu standar emas gamplah ya. Resmi diproduksi Bandai Namco Jepang. Kualitas terbaik, presisi tinggi, warna presisi, plastik aman, presisi antar part rapih, harga stabil, nilai koleksi paling tinggi. Semua manual plastik runner marking sesuai standar internasional. Intinya ini original ya, otentik, dan benchmark semua model kit. Nah, kita ngomong di bagian yang pertama dulu dari ini semua ya. Kesimpulannya adalah gini. Kalau barang Bandai itu ori dari mereka. Sunrise itu perusahaan studio animasi itu under mereka, udah diakuisisi sama Bandai itu dulu. Oke, jadi kalau namanya Gundam ya, semua produksi dari Sunrise itu bisa langsung mereka produksikan. Oke, jadi kalau misalnya contoh macam Armor Core ya yang di sebelah sini, kalau nggak salah ada Armor Core ya. Kalau kalian nampak nih ada Armor Core nih, turun sebelah sini. Oke, ini gue sekarang dulu ya. Oh ya, ini ntar kita kasih hint kalian ya. Ini apaan ini pakai ini? Oke, ntar dulu. Nampak ini Armor Core ini. Oke, ini license ya guys ya. Jadi ini license. So ini Bandai kalau mau produksi mereka mesti minta izin sama si perusahaan yang ngebuat genre ini, yaitu From Software. Makanya kenapa di sini ada tulisan From Software di atas, nampak? Kita zoom lagi. Oke, seperti ini. Oke, ini The From Software ya. Jadi itu dari Bandai juga. Nah, 30 Minutes sendiri itu adalah dari mana? Oh, kita ngomong ya 30 Minutes sendiri ya. Let's go, kita lanjut lagi. Zoom out. Oke, ya. Duduk lagi. Halo, I'm here. Turun, ya. Ya, oke. Jadi itulah ya, license. Tapi dari Bandai dan original. Soalnya gue pernah denger sih, aneh bilang bahwasannya Bandai itu nge-KW-in Armor Core karena Kotobuki pegang dulu, dan what the fuck man. Gue nggak tahu ya para penyepong ini komunitas kita tuh tambah toxic cuy. So fucking please, lebih otaknya tolong lebih pintar dikit. Again ya, ini barang ori dan punya license. So fucking grow up and stop your fucking bullshit. Oke, dan kalau kita ngomong lagi anjing ya, third party itu juga sama, ada license dan no license. Kalau kalian teman-teman yang suka beli statue, beli figur, price figur dan sebagainya gitu, itu banyak itu statue unlicensed dan license, tapi bukan berarti bootleg. Bootleg itu beda lagi cuy. Oke, jadi kita nih ngomong kastar tertinggi dulu ya di perhobian ya, jangan aneh-aneh kalian ya. Oke, jadi nah kita kalau ngomong masalah kualitas udah pasti aman, resmi produksi. Nah, tapi harga stabil. Di Jepang sendiri itu stabil, di Malaysia sendiri itu stabil, di Singapura bahkan itu stabil. Gue udah langsung ngecek lapangan di sana, dan bahkan lebih murah daripada sini. Berarti memang masalah di kita semua. Kebanyakan mafia, kebanyakan oknum.
ya, kebanyakan tengkulak-tengkulak nggak jelas. Oke, scalper perorangan ya, yang bahkan nggak nerima kita ngomong seperti itu, dan bahkan menyebarkan fitnah ke beberapa teman-teman juga gitu loh. Mungkin teman-teman yang kemarin di event ya, antri Just Tip dan sebagainya gitu loh. Just Tip ada yang berbaru scalper juga gitu loh. Makanya gue bilang kemarin itu event chaos banget. Nanti kita bakal bahas itu di konten selanjutnya, oke? Jadi ya, gue mau zoom out dulu. Zoom out. Ya, again. Zoom out. Ya. Jadi kalau menurut gue sih seperti itu ya. Bentar. Ya. Nah, terus kita ngomong kalau harga stabil juga ya. Ya di sana aja sih, di kita ini udah hancur banget cuy, udah bener-bener gorengan banget ya. Nah, kalau kita ngomong masalah manual, plastik, dan runner ini ya kita ngomongnya, oke. Masalah semua manual, plastik, runner, marking sesuai standar internasional. Nah, kalau kita ngomong seperti ini, itu memang udah pasti ya. Bahkan sekelas Kotobuki aja, mereka aja kalah standar sama si Bandai sih. Nah, kalau kita ngomong di Jepang sendiri ya, boleh dibilang pemegang tongkat estafet tertinggi itu kan berarti punya si Bandai ya untuk model kitnya. Tapi kalau misalkan kayak Kotobuki ya, kayak si Modero juga, itu boleh bilang tier 2, tier 3 lah kita ngomong lah ya, karena kualitasnya mungkin agak beda gitu loh. Cuman again, mereka punya license ya, jadi mereka punya peraturan lah ya, itu namanya peraturan sih. Apalagi Jepang itu ketat ya, jadi boleh dibilang ini untuk ori, Bandai biru dan Bandai merah sama ya. Itu cuma perbedaan divisi aja. Oke, Bandai merah itu yang jadul, ini seperti ini. Nampak Bandai merah ya. Ini yang lama. Oke, itu Bandai merah itu biasa kita bisa lihat dari produk-produk Kamen Rider, Super Sentai ya. Terus mungkin TCG juga gitu loh. Kalau Bandai biru sendiri yang notabene udah seperti ini, bentar. Kita lihat dulu. Bandai biru. Ini Bandai biru. Nah, Bandai biru sendiri ya, ini. Oke. Ini adalah perpindahan divisi doang sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya kita ngomong, ada orang bilang Bandai biru lebih bagus daripada Bandai merah, enggak sih. Tapi karena faktor reissue doang sih. Kalau ini masih Bandai merah, tetap bagus yang reissue sih, karena mereka punya produk dan mereka punya kualitas sudah naik gitu loh. Ya. Jadi ini Bandai biru. Oke, tetap ori. Ya, oke, jadi nggak ada perbedaan ya. Oke, jadi kalian nggak usah dapet narasi-narasi sesat goblok di luar sana. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, third party license, model kit legal, bukan bootleg ya. Bukan produk Bandai tapi punya lisensi resmi dari franchise lain. Contoh model kit dari Cina untuk anime atau sci-fi selain Gundam. Kualitas bisa bagus, kadang malah lebih detail dari Bandai tergantung brandnya. Tidak memakai nama Gundam karena itu milik Bandai, aman, legal, dan banyak yang premium. Intinya bukan Gundam tapi model kit sah, legal, dan banyak yang keren. Nah, ini contoh-contohnya mau gue kasih tahu ya, adalah si motor nuklir sendiri. Jadi gue sangat nyesalin ada beberapa oknum influencer atau content creator yang mengatakan bahwasannya orang yang beli barang motor nuklir itu orang goblok dan bodoh, beli bootleg dan sebagainya. Itu lu yang sesat anjing. Lu itu pemecah komunitas bangsat ya, menurut gue ya. Jadi influencer ini harus bertanggung jawab sih atas kata-kata itu sih ya. Itu dulu zaman-zaman 2 tahun yang lalu lah ya, di TikTok tuh pada heboh itu. Gue masih ingat kok. Karena teman-teman gue juga ya dikatain nama dia juga gitu. Jadi which is that's fucking shit ya, fucking shame on you motherfucker ya. Dan lu masih berkeliaran juga narasi-narasi sesat ya. Oke, bahkan haters gue dari lu juga. Kurang ajar ya. Oke. I don't know who you are, but gue gak suka cara lu aja sih ya. Gue gak suka sama cara lu, bukan gak suka sama lu nya. Gak suka sama cara lu. Oke, sesat anjing. Ya, jadi ini gue bener-bener edukasi kalian biar kalian tahu ya. Biar kalian tuh gak gampang kemakan sepongan ataupun narasi-narasi negatif yang memecah belah ini semua hobi ya. Oke. Nah, selain itu apa lagi? Ada banyak nama In Era ada kayak siapa, Aurora ya, yang Aurora kasih Aurora ya. Oke. Terus ada lagi si siapa, si Nemesis ya. Gue udah review semua itu, nanti kalian boleh cek itu semua barang-barang boleh dibilang mereka sendiri buat gitu loh. Dan yang sangat disayangkan ada yang bilang Nemesis itu bootleg. Itu just fucking grow up man ya. Dan hati-hati milih influencer juga menurut gue sih, hati-hati sekali ya. Oke, hati-hati sekali, karena gue merasa gue selama udah ngonten selama hampir mau 4 tahun, gue merasa ini makin gak kondusif aja sih. Kebanyakan mendadak review kita menurut gue sih, mendadak review tapi otak nol semua ya. Oke, terus ada lagi kayak contoh nih, Hemosian.
Hemosian itu mereka ada yang license-nya apa? Ikaruga kan mau rilis kan? Itu dari Night and Magic. Night and Magic itu gue nonton juga filmnya cuy. Keren-keren itu mekanya. Dan gue merasa Night and Magic di Hemosian itu lebih detail daripada Modern juga gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih itu license, karena udah dapet license ya. Terus apa? Hemosian dapat license dari DC untuk bikin Batman juga. Kan kalian tahu semua itu. Jadi Hemosian sekarang udah megang banyak barang license. Meskipun mereka punya barang unlicensed juga. Tapi unlicensed itu original mereka punya ya. Oke, kayak Thor gitu. Ya mau bilang license itu dari mereka sendiri gitu loh, original gitu ya. Nah, terus apa lagi? Let's go. Nah, ini biasa kualitas bisa bagus, kadang malah lebih detail dari Bandai tergantung brandnya. Nah, boleh dibilang kalau masalah third party license gini ya, contoh nih kayak motor nuklir. Apakah itu license? Itu license dari produknya sendiri. Oke, license dari produk sendiri. SNAA itu juga license dari produknya sendiri. Ya, terus mereka punya brand, ada BE. BE itu kan berarti kan Beyond ya. Beyond apa gitu loh singkatannya. Ada orang bilang tuh RG gitu. Jadi ini sesat banget, influencer anjing gitu loh. Nah, si narasi sesat dibilang apa? Oh, ini RG ya Cina. Bangsat. RG itu real grade, itu masterpiece-nya Bandai anjing. Oke, jadi otak influencer ini mendadak review ini gue bilang sama kalian seperti ini ya, yang aneh-aneh ya, so asik dan sebagainya ya. Gue itu udah ngevonis kalian, umur kalian tuh paling cuma 1-2 tahun aja di konten, nggak bakal bisa melebihi sih. Karena kalian tuh fokusnya tuh cuma mau nge-farming, nge-grinding viewer kalian buat dapetin duit, ya karena otak kalian mikirnya duit aja udah. Jadi itu cikal bakal jadi scalper, justiper scalper juga nanti ke depannya tuh nimbun-nimbun nggak jelas untuk memanfaatkan subscriber dia atau viewer dia. Untuk dia goreng nanti biar mereka beli gitu loh. Harganya harusnya nggak seperti itu, tapi sengaja digoreng karena bilang lah, oh kan ini kan viewer gua, mereka percaya sama gua, ya udah gua jual 3 juta dibeli juga gitu loh. Ariel 1 juta aja dibeli kok. Oke, jadi be careful ya, jangan makan narasi seperti itu ya. Ini peringatan dari gua buat kalian sih ya, hati-hati aja. Gua ngomong kayak gini gua tahu sih, lama-lama itu mereka pasti nggak suka karena gue ganggu mereka punya habitat. Ya lu balik ke habitat lu aja, daripada lu cari duit di sini, bagus lu bikin bisnis F&B kayak buka tambang kayak ya, atau apapun itulah, bisnis real aja lah, yang kok memang fokus profit. Buka bisnis AI kayak teknologi kayak lo kok mau jadi triliuner kayak Elon Musk atau siapapun itu loh ya, kongloan kayak apa kayak terserah lu cuy. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tidak mau pakai nama Gundam ini banyak kan, mereka nggak pakai nama Gundam juga gitu loh. Aurora ada yang bilang apa? Itu adalah dari Eclipse ya. What the fuck? Ya mungkin dari estetiknya mirip-mirip gitu loh. Tapi kan again mereka nggak pakai nama Gundam dan mereka buat sendiri. Bandai gak bikin molding seperti itu. Detailnya juga luar biasa sekali gitu menurut gua. Ya. Oke, itu dari third party license ya. Nah, masih banyak lagi sih. Itu kan berarti ada yang kayak selain In Era kan berarti ada banyak lah, pokoknya nanti kalian tahu lah itu. Ada brand-brand yang baru-baru lagi macam yang si Gus ya, si Agus. Kok si Agus pula? Yang merek yang Gus itu kan berarti merek siapa ya? ZZA ya. ZZA itu ya. Itu kan mereka bikin sendiri semua. Kalau nggak ada yang Flaming itu apa yang kayak macam Gundam Wing itu gitu ya. Terus kalau nggak yang pabrik Oberon ya, terus ada yang namanya Iron Toys juga. Itu kan mereka bikin sendiri semua. Bukan bootleg. Come on man ya. Ini itu untuk itu kita baru lanjut yang ini ya. Nah, ini dia. Kok ini belum masuk bootleg. Oke, third party unlicensed ya. Ini kita ngomong third party unlicensed dulu. Tanpa izin tapi bukan bootleg. Bikin mecha original mereka sendiri, bukan milik Bandai. Desain original brand sendiri, kualitas bisa premium. Plastik kadang lebih keras, lebih detail ekstrim. Tetapi bukan bootleg selama mereka tidak copy desain Bandai. Legal, kreatif, bukan tiruan, dan banyak kualitas dewa. Nah, ini lebih ke yang tadi gue bilang di awal ya. Unlicensed itu seperti dia punya kayak barang-barang original mereka lah ya, Thor, Nemesis, Aurora, itu license maksudnya gitu. Kalau license itu mereka ada film-film animasi atau film-film atau dari komik kayak Moto Nuklir tuh license-nya mereka ada komiknya, itu mungkin dari pengarang distributor atau mereka punya perusahaan publisher gitu, mereka minta izin. Contohnya macam kayak di Bandai kan ada namanya Full Metal Panic ya, itu unit-unitnya semua ada itu kan, yang Arblast gitu semua. Itu kan dari mana license-nya? Kadokawa. Karena Kadokawa itu publisher dari Full Metal Panic franchise. Dan by the way, gue tuh penggila Full Metal Panic. Jujur aja gue nonton filmnya semua soalnya. Jadi gue tahu banget.
Ya, jadi terus apa lagi, Kamen Rider, Toei itu kan pembuat Kamen Rider ya. Oke, kalau enggak apa lagi, Ultraman, Tsuraya Production, itu license semua dikasih sama Bandai gitu, makanya kenapa harganya mahal gitu, license itu lebih mahal. Unlicensed sendiri ini original dari mereka sendiri semua. Nah, pertanyaan, kalau unlicensed ini termasuk nggak ya? Ini mungkin kalian bakal lihat, ini unlicensed, third party tapi unlicensed. Kenapa? Bandai nggak ada buat molding seperti ini. Ya, ini kita bisa bilang ini Glory, Eternal Star Glory. Tapi kalau kita yang memang udah veteran di dunia pergundaman ya, yang udah senior lah, buat teman-teman yang senior juga ya, kayak kita gini 9 naga ini ya, apalagi kita 9 naga pergundaman ya, oke. Ya udah 10 tahun ya, 20 tahun old money kayak kita lah ya, old money gitulah ya. Ini kita udah nampak, ini Stargazer dari Gundam Seed. Stargazer kita ngomong loh. Cuman again, kayak tadi gue bilang, di posisi ini apa? Mereka nggak pakai nama Gundam kan? Gitu loh. Bukan berarti sama tidak copy desain Bandai ya. Nah, desainnya mereka nggak pakai nama Gundam kan? Kalau mereka pakai nama Gundam, selesai mereka gitu loh. Karena kenapa? Itu IP. Cuma ini unlicensed. Ini unlicensed. Jadi itu ini third party unlicensed. Oke, barang-barang seperti ini. Terus ada Ksatria Osiris. Itu third party unlicensed. Ya. Terus ada apa lagi? Yang pokoknya kalian rasa tuh kayak ini Gundam itu, tapi moldingnya beda ya, kayak GPO itu. Yang GPO yang dari Solomon Pisalis itu third party, tapi unlicensed. Ya, tapi bukan bootleg. Dan itu nggak ilegal. Gue ulangin aja sih. Kecuali lu ambil nama kayak dulu kan Dragon Momoko ambil nama Astray Mars Jacket. Gua tahu Bandai itu nggak ngerilis itu, tapi masalahnya mereka pakai namanya Astray Mars Jacket. Itu adalah lisensinya Bandai. Lu nggak boleh pakai nama barang itu kayak namanya ya. Itu penting, penamaan itu penting. Kalau Bandai nampak, wah, lu berarti nge-copy IP gua nih gitu loh. Gua nggak kasih lu izin pakai namanya itu loh, tapi lu jualin produk lu meskipun lu bikin produk lu sendiri gitu loh. Moldingnya sendiri. Habis itu ya iya Bandai itu berhak untuk ngambil trademarknya. Maka kenapa moldingnya itu diambil mereka rilis sendiri nanti. Kayak contoh kasusnya itu ya Shenlong lah. Terus yang lain-lain semua lah itulah. Jadi sampai Bandai kita ngomong. Padahal itu dia punya apa? Dia punya moldingnya dari Mochin ini sendiri gitu. Ya. Jadi itu third party unlicensed ini masuknya. Oke, jadi ini udah mulai jelas ya. Jadi biar kalian tuh nggak kecampur sana kecampur sini ya. Dan SNAA itu yang kayak round table ya, yang grade BE-nya itu sendiri bukan RG ya. Itu juga original mereka sendiri semua ya. Itu kalau nggak salah ada gamenya atau apa gitu loh. Nah itu biasa mendapat license dari publishernya atau gimana gitu ya. Jadi again, third party ada dua, license dan unlicensed. Ini jatuhnya sama kayak dunia perfiguran ya. Kalau misalkan kalian mau lihat, coba nonton konten-kontennya Cofrans saja lah gitu loh. Cofrans kan ada sering jelasin ini figur buatan mana, license atau unlicensed juga gitu loh. Jadi dari sana juga dunia perhobian itu sama, ada dua, license dan unlicensed. Tapi bukan berarti dia tuh bootleg atau ilegal cuy. Nah kalau lu mau ngomong ilegal, ini kita baru masuk ini ya, yang kalian suka-suka dan kalian sepong sana sini, termasuk influencernya juga. Bootleg, barang palsu, tiruan 100%, meniru persis desain Bandai tanpa izin, plastik murahan, ringkih mudah crack, fitment hancur, part gampang copot, berbahaya bagi pemula, bikin trauma rakit, merusak industri, merugikan IP resmi. Intinya palsu, nyolong desain, kualitas sampah, jangan dibeli. Oke? Gue ulangin, kualitas sampah dan jangan dibeli. Ada yang bilang gini, bang, abang ini tuh anti bootleg dan sebagainya. Again ya, gue mau ngomong, gue itu selalu tekanin kalau bisa beli ori. Lo mau yang lebih terjangkau, udah ada partisan, nggak ada no excuse cuy. Lu ya kalau bilang gue anti bootleg ya, berarti gue tuh nge-gatekeeping semua orang, termasuk orang beli barang bootleg. Nyatanya apa? Di Discord gue nggak pernah ngelarang orang. Lu mau beli bootleg, mau terserah lu. Itu hak lu. Di Discord aja tuh banyak itu yang ngepost beli bootleg. Apakah gue ada maki mereka? Ya anjing kau, jangan kau ngepost barang bootleg. Enggak kan? Apakah di channel gue pernah ngata-ngatain orang beli barang KW? Orang goblok, tolol, sinting. Nggak ada kan? Bahkan di sini banyak banget teman-teman yang beli barang KW juga. Tapi nggak juga mereka udah ngerti gitu loh. Karena otaknya SDM-nya tinggi. Tapi orang-orang yang SDM rendah, nggak ngerti yang gue ngomong, yang maaf kata, otak lu masuk ke pantat itu.
Ya lu ngomongnya sama influencer penyepong sana sini lah, bootleg lah gitu lah. Lu dengerin dia aja lah, nggak usah ke tempat gua. Gua nggak harapin dari lu juga sih. Oke, gua nggak butuh ya nyepong sana nyepong sini. Karena kita netral cuy. Fokus kita ngedukasi, ngejaga komunitas cuy. Bukan jadi tambah kacau cuy. Oke, gue bilangnya seperti itu. Ya, jadi bootleg itu tiruan. Ya, gue selalu ngomong bootleg itu kualitasnya sampah. Estetik iya, makin lama bootleg itu makin berkembang estetiknya. Cuman again, bahannya itu nggak bakal berubah. So far bootleg yang gue udah rasakan itu bukan berarti gue nggak ada bootleg. Gue punya Dramo yang SF, gue punya yang Altron Supernova dulu. Kemarin gue bawa pulang. Terus gue punya apa lagi? JMS. Gue ada review itu kemarin. Sesuarjet, kalian bisa cari di konten gue. Kita fair aja, gue bikin perbandingan. Dan gue ngomong belak-belakan juga kok. Kualitas bandai makin turun, JMS kenapa makin bagus? Gue ngomong sendiri kok. Jadi kita fair aja cuy. Gue gak suka nyepong sana nyepong sini. Gak kayak kalian. Maklum ya, sorry ya, level gue tuh level 9 naga gitu cuy. Kita 9 naga cuy. Ya uang kita banyak juga. Oke. Kita old money semua cuy, termasuk kalian semua di sini. Ya old money. Kita satu suara cuy ya. Oke. Ya anyway seperti itulah ya, buka iki mochi gitu. Ya, ada old money suka kayak gini gitu. Ya mungkin kalian ada kayak gitulah ya. Bentar, kelarku gatel banget, bentar ya, gue garuk dulu. Aduh. Bentar. Gatel cuy, anjing. Yuk, turun dulu. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu. Oke, cukup jelas ya untuk barang bootleg ini ya. Jadi kalau teman-teman nanyain gue nomor-nomor togel itu semua ya apakah bagus? Gue rasa sih enggak sih. Ya cuman terserah kalian lah, itu duit kalian lah. Gue cuma di sini ngasih informasi aja lah. Ya, gue nggak ngelarang kalian. Nggak ada hak juga sih. Selama kalian happy, selama kalian bijak, kalian wise, kalian ngerti resikonya apa, ya udah go ahead aja. Yang penting kalian seneng aja lah. Ya jangan terlalu stres juga lah. Oke, jangan banyak drama anjing. Ya oke, gua nggak tahu kenapa orang suka lapor ke gua apa ini itu shit man. Ya lanjut lagi. Ini ya, gua udah bikin tabel buat kalian kategori ya. Ini ori Bandai ya. Legalitasnya 100% legal, kualitas bintang 5, kesesuaian part perfect fit, aman buat pemula, nilai koleksi tertinggi, third party license legal bintang 4 juga, variatif aman menengah, third party unlicensed legal ya oke, bintang 4, variatif menengah, aman buat pemula juga ini ya. Tapi bootleg itu buruk bahaya, sama nilai koleksi yang 0 nggak ada ya, dan ilegal pastinya, dan bintang 1 gua kasih. Oke. Jadi ini gue sedikit sharing juga. Gue dulu di Malaysia suka beli figur-figur yang KW juga, ngerti ya? Itu figur-figur yang lo tau lah, PVC. Kalian tahu nggak sih setelah 10 tahun lebih itu jadi lengket semua. Ya ini kita udah 15 tahun lebih lah kita ngomong. Dari 2010 kita beli itu. Lengket, berjamur, jorok. Jadi nggak ada faedahnya juga, nilai koleksinya 0. Tapi kalau barang-barang kita yang ori, macam dari Gusmel Company ya, dari Bang Presto yang Bandai punya, gila cuy, tahan lama cuy, karena bahan mereka tuh bahan yang kualitasnya tinggi. Again, bukan KW ya. Lanjut. Ciri-ciri fisik bikin pemula langsung paham ya. Ori Bandai, logo Bandai Spirit atau Bandai Spirit. Logo Bandai ini yang merah, Bandai Spirit yang biru ya. Plastik halus, glossy rapi, runner rapat dan bersih, manual book full color, price tag standar global ya. Nah, by the way untuk barang yang KW tadi itu ada gua tulis di sini juga. Bahwasannya yang KW itu kan kalau nggak salah tadi ini kan gampang ini merupakan IP rusak. Kalau nggak salah ini gua belum tulis ya. Oke, gua kasih kalian ini ya. Yang soal masalah barang KW itu kan namanya banyak kan fighter-fighteran lah. Oke, namanya aneh-aneh ya gitu kita ngomong lah ya. Yang tergandum lah entah apalah gitu loh. Dan terus nah, mungkin kalian ini tambah juga. Fat Cat itu KW atau enggak sih, Bang? Kalau mau ngomong KW atau enggak ya Fat Cat itu ya? Menurut gue sih enggak sih. Dia kategori mocin tapi unlicensed saja. Banyak orang bilang KW, kalau bagi gue enggak sih. Karena Bandai itu enggak punya 1/100-nya kayak God Gundam. Dan ini kan kita bilang RG ya. RG tapi di upscale gitu loh. Nah, mungkin secara molding
Gue nggak tahu tuh sama atau enggak. Ya, tapi kalau misalnya di upscale aja itu molding udah beda loh. Jadi nggak bisa dibilang mereka KW cuy. Oke. Ya. Jadi please grow up ya. Terus ada lagi yang Wolf ya, yang Barbatos Lupus, yang sama Fenrir yang baru, itu unlicensed. Bukan bootleg. Ya, again ya please ya, otaknya dipakai ya. Lanjut. Itu unlicensed guys ya, bukan bootleg. Third party unlicensed. Third party legal ya, brand sendiri, Moshow, Eastern Model, Kotobukiya dan lain-lain. Kotobukiya apa? Nah, ini gue bilang Kotobukiya itu gue masukin ke dalam third party. Kategori sana modelnya juga sama. Aoshima dan sebagainya. Aoshima duluan. Itu lama banget. Gitu loh. Bisa di gini ya. Third party itu apa sih? Third party itu bagi kalian ini ya. Ini biar kita bikin lurus ya. Karena merek Bandai ini udah terlalu kuat di bidang model kit ya, udah terlalu kuat. Sekelas Aoshima aja sama Tamiya ya, atau mungkin yang bikin apa yang ya Aoshima Joy punya nggak salah itu. Takara Tomy juga gitu, kok Tamiya, Takara Tomy ya. Mereka aja kalah gitu, karena Takara Tomy memang bukan di model kit pada dasarnya tuh. Terus kayak Kotobukiya juga banyaknya figur-figur mereka gitu. Mo kitnya juga ya biasa-biasa aja, tapi memang agak mahal dan overrated gitu loh. Cuman again, karena mereka itu boleh bilang itu kayak third party juga jatuhnya. Cuman karena mereka di Jepang itu jadinya kayak legal dan original. Cina ini kan baru mulai-mulai aja gitu loh, makanya dibilang third party gitu. Oke. Terus box desainnya original, tidak gunakan nama atau logo Gundam, harga lebih premium ya. Kalau bootleg namanya Factor, Gundam atau anything else ya. Mereka ada kadang berani banget. Kayak contoh Supernova. Maka kenapa digrebek? Kalau nggak ada logo Momoko, digrebek. Karena mereka pakai nama Gundam. Pertanyaannya, Bang, kalau mereka nggak pakai nama Gundam, apakah bakal selamat? Itu nomor togel selamat semua. Karena kenapa? Kalau mereka belajar dari kesalahan kan. Kalau nggak nomor togel, kota dihitamin aja. Karena kalau gitu kan nggak bisa dilacak sama Bandai sendiri. Ini produk mana? Gitu. Jadi susah. Ya. Warna boxnya pudar, gambar pecah, runner kasar dan plastik getas. Harga terlalu murah. Seller sering bilang KW Super, Cina Premium. Gue bilang sama kalian, scalper, Justiper scalper, tengkulak, apapun itu. Gue pernah dengar kalau nggak salah KW pun digoreng juga kan. Itu udah kelewatan sih sebenarnya. Ini udah budaya, macam korupsi cuy, nggak jauh beda sih. Kalian tuh koruptor sih, mental koruptor semua tuh, ya, nggak jauh beda sih. Memang udah budaya lah. Ya mau gimana lagi, ya. Oke, lanjut. Kenapa pemula sering ketipu? Nah ini masalah kalian semua. FOMO, lihat harga murah, dikira cuan. Nah itu bangsatnya tuh. Ini gue mau kasih tahu ya. Gue pengen ngemaki, ngehina orang yang beli airnya 1 juta gara-gara kau anjing, bajingan. Gue nggak peduli kok kak, duit kau tuh berapa banyak gue nggak peduli. Gue lebih banyak lagi duit daripada kau ya. Gara-gara kau ini beli air 1 juta itu merembet sampai sekarang tau. Oknum-oknum ini ngambil kesempatan-kesempitan kita ngomong. Jadi siapapun lo itu udah buat dosa baik banget sih sebenarnya sih. Ya, bikin gaduh komunitas, bikin komunitas makin suram ya, bikin segala sesuatu jadi buruk lah kita ngomong. Dosa kau tuh besar banget sih. Yang beli air 700.000 juga, 800, 900 juta anjing sih. Kacau lu cuy ya. Oke, pada tuh uang lu terus scalper tuh juga miskin sebenarnya sih. Ini kita kalau punya kerjaan yang proper ya, kerjaan proper ya, nggak usah scalping tuh uang receh as fuck man. Lu ngegoreng 1 juta 2 juta receh. Gue bilang malu aja, receh anjing, miskin bangsat. Oh ya ampun, lu pergi bagus cari kerjaan lah ya, kerja kantoran kayak, atau kerja lebih bermanfaat, lebih berdampak lah. Jangan rugiin orang lah ya, tolong lah. Oke. Cari kerjaan yang benar-benar bisa membangun pengembangan diri lu juga, yang baik-baik aja lah, yang penting positif lah ya, jangan nipu-nipu sana sini, please, just fucking please. Oke. Dan lu juga influencer yang suka nyepong sana sini, yang narasi-narasi nggak jelas juga ya, lu bagusan cari kerjaan yang lebih bagus aja lah, sama juga sih ya. Oke, please lah ya. Ini kurang edukasi. Ketiga, oknum seller nakal, nggak tahu perbedaan legalitas.
ikut-ikutan hype TikTok tanpa riset. Nah, ini kenapa gue bilang TikTok ya? Karena memang masalah terbesar itu dari TikTok dulu. Karena influencer ini mereka tuh suka paling gampang itu dapat nama dari TikTok dulu, bikin heboh. Karena TikTok ini memang algoritmanya sama YouTube ini agak beda. Sama Instagram juga beda sama Facebook. So far setelah gua jelajahi semua, yang toksik itu cuma 2. Ya. Grup TikTok tuh lebih paling toksik itu. Yang kedua Facebook, karena banyak grup-grup sampah juga sih menurut gua sih. Grup-grup yang nggak berfaedah lah menurut gua. Yang ngejebak sana sini juga sih menurut gua sih ya. Jadi ada 2 sih. Kalau Instagram itu masih bagus, kualitasnya bagus banget orang-orang di Instagram itu. Meskipun kita tahu ya Facebook dan Instagram itu gabung di satu ya, tapi Instagram masih lebih bagus kualitasnya. Tapi kualitas tertinggi itu di YouTube sih menurut gua sih. Tapi oknum ini udah mulai masuk YouTube juga ya, oknum penyepong kayak oknum influencer kayak apa kayak. Jangan harap deh lu bisa bertahan di sini menurut gua kalau lu memang fokusnya seperti itu. Again, uang receh anjing ya. Ini ya, makanya modul ini penting bro, biar komunitas makin pintar, makin dewasa dalam hobi. Oke? Jadi again, kita tuh netral. Gue ulangin sekali lagi, kita tuh netral. Kita nggak nyepong sana-sini. Ya, bahkan masalah kasus yang kemarin GBWC juga, gue dengar dari dua belah pihak juga. Ya, oke, karena ada teman kita juga dipojokin juga ya. Dan gue juga nggak ngebela, tapi gue ngedengerin 2 sisi versinya. Jadi ntar gue bikin konten untuk kalian bisa dengerin dua-duanya juga ya. Oke, karena gue nggak mau, karena kenapa mesti seperti ini, karena udah lapor ke gue semua dan udah kita up juga ya. Karena gue kayak agak sedih sih melihat gue punya viewer, gue punya subscriber kayak kok gampang banget kemakan omongan orang-orang gak jelas gitu ya. Sip, karena gue mau kalian tuh kualitas. Gue tahu orang-orang yang subscribe gue itu kalian tuh orang hebat semua ya. Kalian tuh orang pinter, kalian tuh orang yang lebih gila daripada gue sih ya, karena gue tahu banyak gitu loh. Ada yang belinya lebih banyak, barangnya mungkin lebih mahal daripada gue juga banyak cuy. And I respect that, dan gue sayang sama kalian sih. Oke? So sampai di situ aja. Nah, untuk masalah ini, yuk kamera sini. Halo. Jadi ini paket-paket ini gue bagi giveaway buat kalian. Dan ada 1 kotak isinya 2 ya. Dan grand prize-nya itu lumayan gede ya. Jadi gue mau bilang kalian rules-nya apa aja giveaway ini. Ini untuk memperingati kita punya 3 tahun juga, dan 11.000, kita udah mau 11.000 ya, udah 10.000 juga sih. Jadi ini giveaway season 1 ya, wave pertama, karena kan kita habis dari, gue udah upload semua tuh vlog-vlog gue di Singapura ya. Dan nanti setelah yang Malaysia juga gue bakal giveaway lagi kok. Oke? Jadi ada 5 kotak mystery box ya, mystery paket lebih tepatnya di sini. Dan kalian itu gue maunya gini, rules pertama itu tetap seperti biasa, subscribe channel ini, like video ini, oke, biar teman-teman kita tambah pinter juga. Terus follow IG gua, follow TikTok gua juga, oke. Sip. Yang kedua adalah kalau kalian mau join Discord silakan. Gua Discord ada di linknya nanti ya. Linknya gua taruh di deskripsi juga. Kalau misalnya peraturan kalian kurang jelas nanti baca deskripsi juga ya. Yang kedua itu adalah ini ya. Kita ada games. Oke, gamesnya apa? Jadi gini. Kan pokoknya kalian like dulu nih semua ya awalnya. Nah, gamesnya itu adalah seberapa banyak gua bilangin jumlah angka-angka gitu loh. Kayak contoh gua pernah ngomong kayak, oh ini harga ini $45, oh harga ini berapa dolar dan sebagainya gitu ya. Jadi gua mau kalian tuh telusuri video gua semua, berawal dari mulai di hotel di Singapura sampai video gua yang sampai di Toys R Us. Cari semua, ada berapa banyak nominal angka yang gue sebutin. Oke, itu aja sih, simpel kan, gampang kan? Ya, nanti kalian komen di kolom komentar. Ya, dan gue mau kalian berdebat di kolom komentar juga. Ini berapa banyak. Oke, ntar gue bakal undi di sana. Ya, kalau misalnya undian, gue tahu jawabannya sih. Tapi kalau misalnya gue undi, kalau jawaban lu nggak sesuai dengan yang gue tahu, ya gue pikirkan, oke. Ya sayang sekali gue bakal reshuffle lagi. Ya gue bakal reshuffle sampai bener jawabannya. Oke, jadi kalian itu ya, gue bilang kalian ya. Jadi itu aja sih. Kalau dari gue pribadi untuk deadline-nya, ini kan hari Minggu ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan 12 ya. Jadi kita punya pengumuman bakal hari Minggu juga. Minggu depan ya. Oke, kalau misalnya ada perubahan nanti gue bakal bilang di post ya, di komunitas sama di grup Discord juga. Oke. Dan kalau misalkan nggak hadir ya hangus juga sih. Ya meskipun lu bener tapi nggak hadir hangus. Gue bakal umumin di live gue.
Oke, jadi gue ada 5 paket. Siap-siap siapa yang menang ya. Oke. So, ntar kok peraturannya nanti kalian lihat aja di deskripsi ya. Oke, jadi ini siapa yang beruntung bakal dapat 2 item ya. Karena gue kemarin belanja banyak di Singapura buat kalian juga. Ini, ya ada item-itemnya ini. Oke, sip. Jadi sampai jumpa, semoga bermanfaat video ini dan giveaway dimulai hari ini ya guys ya. Per video ini diupload. Oke, so I will see you again ya.